Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu para penonton setia channelnya GoFarm. Hari ini kita mencoba melakukan review terhadap kebun singkong yang sudah berumur 7 bulan lebih kurang. Jadi 7 bulan ini kurang 1 minggu, tepatnya minggu depan itu pas 7 bulan. Jadi kebun singkong ini dengan ketinggian sudah di atas 2 meter rata-rata, walaupun ada beberapa batang yang masih 1,5 meter karena yang kurang mataharinya, kurang pertumbuhan di awalnya, terlambat di rempelnya. Jadi ini totalnya udah 2 meter lebih pertumbuhannya. Jadi ini kebun singkong ini, bagi Bapak Ibu yang belum menonton channel ini dari awal, bahwa ini dimulai penanaman pada awal Maret atau akhir bulan Februari dulu. Jadi pada saat penanaman kebun singkong ini tidak mendapatkan hujan selama lebih kurang 2 bulan penuh lah, lebih dari 2 bulan atau 2 bulan penuh tidak ada dapat hujan sama sekali. Jadi pertumbuhannya terhambat di fase grower atau fase starter atau fase vegetatif kalau pada tanaman. Jadi kemudian setelah ditanam, kita pada bulan kedua umur penanaman atau di bulan April itu kita melakukan pemupukan karena ada hujan. Akhir April atau awal Mei kita pupuk, kemudian kita lakukan perempelan, dan kemudian kita lakukan weeding juga di bulan April. Kemudian pada bulan Juli, awal bulan Juli kemarin itu kita akhir bulan Juli atau awal Agustus, tepatnya 1 Agustus itu kita lakukan pemupukan kedua, dan ini sudah di penghujung September, dan sebenarnya kita jadwalkan melakukan pemupukan ketiga pada bulan Oktober ini. Namun melihat kondisi daunnya ini sangat masih hijau, jadi kita masih agak mempertimbangkan untuk melakukan pemupukan. Tapi tetap akan kita lakukan di bulan Oktober ini. Kita tunggu nanti seminggu atau 2 minggu lagi kita lakukan pemupukan yang ketiga, dan kemudian nanti kita rencanakan itu melakukan pemanenan di bulan Januari. Itu tepatnya 10 bulan penuh lah kalau kita panen di bulan Januari. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini menurut saya daunnya terlalu lebat, seharusnya ini dikurangi. Yang ini bagian yang bawahnya harusnya dikurangi supaya dia tidak menarik nutrisi untuk pertumbuhan umbinya. Jadi dia fokus pada umbinya. Namun karena ini kebun singkongnya lumayan luas, total keseluruhannya itu ada 95 rantai atau sedikit kurang dari 4 hektar. Jadi kita tidak bisa melakukan pembuangan daun yang bagian bawah ini. Namun kita berharap ya pertumbuhannya tetap optimal, karena nanti akan kita lakukan pemupukan yang ketiga. Semoga itu mencukupi nutrisi untuk pembentukan umbi atau pembesaran umbi. Ini kemarin saya ada coba dongkel-dongkel bawah umbinya, kita lihat itu ada yang jumlah umbinya sampai dengan 7 buah dengan ukuran besarnya sebesar lengan bagian bawah orang dewasa. Jadi ini kondisinya, kalau menurut saya ini pertumbuhan batangnya udah sangat tinggi. Ini kalau diperhatikan ini 3 meter, udah 3 meter. Tapi ini dasar dari ubi jenis Gundurwo. Tapi ini bagian pinggir, bagian tengah mungkin pertumbuhannya di bawah ini sedikit lah. Kemudian ini kita gunakan ubi biasa. Kalau di luar Medan mungkin orang mengenal ini ubi Medan, tapi kalau di Medan ini kita kenal ubi Malaysia. Jadi ini batangnya lebih kecil, juga lebih pendek dibandingkan dengan ubi Gundurwo. Saya nggak tahu ubi Gundurwo ini kalau di luar Medan, di luar Sumatera Utara ini disebut ubi apa. Namun kalau kita lihat nampak dia jelas bahwa pertumbuhannya ini sekitar 2 meter atau 2,5 meter yang paling tinggi, yang jenis Malaysia dengan ukuran batang
berdiameter lebih kecil jika dibandingkan yang ini sebelah kanan yang jenis Gundurwo dengan ketinggian batang mencapai 3 meter lebih dan ukuran diameter batang juga lebih besar. Karena kondisi batang dan karakteristik pertumbuhan yang demikian, maka kita melakukan membedakan juga jarak tanam. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini jarak tanamnya kita buat 70 kali 90. Jadi 70 cm kali 90 cm. Sementara ini karena ubi Malaysia pertumbuhannya batangnya kecil, kemudian tinggi batang juga lebih rendah, ini kita buat jarak tanamnya adalah 60 kali 70 cm. Jadi ada perbedaan jarak tanam dari kedua jenis ubi singkong ini. Jadi Bapak Ibu ikuti terus channel-channel kita. Ini sebenarnya ada kebun kita yang sebelah sisi sebelah kanan di sana ada yang pinggir-pinggir, kemarin itu nggak kita lakukan traktor, tanpa kita olah tanah lalu kita cangkul kemudian kita tanam. Itu dulu sering saya review kan, tapi sekarang kenapa saya tidak tertarik melakukan review lagi, karena memang seperti mungkin Bapak Ibu yang nonton channel saya sebelumnya bahwa pertumbuhan batangnya sama saja sudah sekarang dengan yang di olah tanah dengan yang tanpa olah tanah, jadi dia bisa mengejar. Tapi ya ukuran umbi nanti akan kita review pada saat panen. Pasti menurut saya lebih kecil atau lebih pendek atau beratnya pasti lebih rendah dibandingkan di tanah yang kita lakukan pengolahan tanah sebelum kita menanam. Demikian video kita pada kesempatan ini. Ikuti terus channel kita. Semoga kita bisa memproduksi video-video yang bermanfaat berikutnya untuk menjadi bahan belajar bagi kita semua. Dan kalau ada komentar, kritik dan saran silakan ditinggalkan di kotak komentar supaya nanti kita akan membenahi kebun singkong kita ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.